menguatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Selamat siang Bu Wahyu dan Bu Novi. Selamat siang Bu Ana. Ya, jadi hari ini Bu Wahyu ingin melakukan coaching kepada Bu Novi. Jadi Bu Wahyu selaku coach dan Bu Novi selaku coachingnya. Nah, kira-kira apa nih yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching kepada Bu Novi? Yang pertama yang saya persiapkan tentunya mental saya biar saya bisa mengcoach Bu Novi dengan baik. Kemudian saya juga persiapkan pertanyaan-pertanyaan, ya tentunya pertanyaan yang berbobot yang nantinya bisa menggali ide-ide yang dimiliki oleh Bu Novi. Kemudian semoga nanti pertanyaan-pertanyaannya itu, prinsip coachingnya itu bisa mengalir dengan alur cerita. Dan saya juga akan berusaha menerapkan prinsip dan paradigma coaching dalam proses coaching kali ini. Itu aja Pak Ana. Jadi selamat melakukan coaching ya Bu Wahyu dan Bu Novi. Oke, waktunya saya persilakan. Selamat siang Bu Wahyu. Selamat siang Bu Novi. Apakah Ibu ada waktu sebentar? Untuk Bu Novi, saya selalu ada waktu. Kita kan sudah sering ngobrol. Nah, gimana kabarnya Bu Novi? Saya baik Bu. Jadi gini, ada yang mau saya diskusikan hari ini Bu. Apa itu? Sekarang Bu Novi ada yang ingin diskusikan sama saya. Iya. Kira-kira tentang apa itu Bu? Jadi gini Bu, saya merasa siswa di kelas saya itu kurang aktif Bu. Jadi cenderung pasif mereka. Semua siswa atau hanya beberapa siswanya Bu Novi? Memang sih beberapa, tapi sebagian besar Bu. Karena yang saya lihat yang aktif itu orangnya itu-itu saja. Jadi saya kan bingung Bu, gimana ini di kelas kalau terus-terusan seperti ini. Oh jadi, nah sebelum lanjut nih Bu Novi, apa kira-kira tujuan kita diskusi hari ini ya? Oh jadi saya ingin berdiskusi dengan Bu Wahyu itu sebenarnya gini Bu, saya mau mencari solusi atau ide tentang cara meningkatkan keaktifan murid ini Bu di kelas. Oh jadi diskusi kita tentang ide untuk meningkatkan keaktifan murid di kelas. Gitu ya Bu Novi ya? Iya Bu Wahyu. Sekarang bisa Bu Novi ceritakan gimana keaktifan yang Bu Novi maksudkan? Jadi gini, saya kan misalnya kalau di kelas itu ajak mereka diskusi Bu ya. Jadi yang mau menjawab pertanyaan tuh pasti anaknya itu saja. Sedangkan yang lain tuh diem dah dia. Padahal sudah saya pancing sudah, saya berikan semangat sudah. Tapi mereka juga nggak mau untuk memberikan pendapatnya. Mereka cenderung diam. Jadi saya merasa apakah pembelajarannya yang kurang menarik, apa mereka kurang paham kan dengan materi yang saya berikan Bu. Memang sih sekarang itu saya masih menyamakan pemberian materinya. Kalau begitu, kira-kira apa yang bisa Bu Novi lakukan? Kan Bu Novi masih menyamakan pembelajaran untuk mereka, sehingga ada murid yang aktif, tapi kebanyakan yang tidak aktif. Kira-kira apa yang bisa Bu Novi lakukan? Apa ya Bu ya? Apa saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya? Jadi anak-anak saya akan kelompokkan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Oh ya kayaknya Bu ya. Jadi mereka bisa belajar sesuai dengan kadang-kadang minatnya, ataukah kesiapannya, ataukah profil belajarnya. Jadi tidak saya samakan. Jadi dengan begitu mereka kayaknya akan lebih tertarik deh Bu dengan materi yang saya sampaikan Bu. Bagus sekali Bu Novi. Bu Novi akan menerapkan pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar murid. Iya Bu, benar Nah, sekali. sekarang Bu Novi, gimana caranya Bu Novi tahu kebutuhan belajar murid? Jadi nanti saya akan melakukan pemetaan terlebih dahulu kayaknya Bu. Saya akan melakukan tes diagnostik, kemudian pemetaan. Setelah itu baru saya akan tentukan pembelajaran selanjutnya, mau yang sesuai seperti apa. Jadi mereka bisa belajar misalnya sesuai dengan minatnya. Ada yang suka menonton video, saya berikan dia nonton video. Ada yang suka menggambar, saya berikan mereka menggambar. Seperti itu
Gitu kali Bu ya? Wah, keren sekali idenya Bu Novi, akan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Saya tidak sabar ini Bu Novi. Nah, setelah diskusi kita ini, kapan kira-kira perencanaan awalnya dulu Bu Novi? Malam ini dong Bu, akan segera saya terapkan. Jadi nanti malam saya akan siapkan dulu apa yang perlu disiapkan. Kemudian minggu-minggu ini kayaknya saya langsung akan melakukan tes diagnostik untuk muridnya. Jadi supaya kita bisa langsung menerapkan pembelajarannya berdiferensiasi. Aduh, Bu Novi gercep sekali. Langsung malam ini sudah membuat persiapan. Kemudian besoknya sudah akan diterapkan. Nah, Bu Novi, gimana caranya Bu Novi agar tahu pembelajaran yang memfasilitasi kebutuhan belajar murid itu sudah ada progresnya atau tidak? Gimana caranya Bu Novi? Gimana ya? Kita kan bisa lihat dari keaktifan muridnya Bu. Kalau misalnya dengan pembelajaran yang sudah saya terapkan, murid yang dulunya saya lihat itu kurang aktif dan sekarang aktif, kayaknya dari sana langkah awalnya kita sudah bisa tahu Bu. Wah, saya udah gak sabar nih mau cerita nanti sama Bu Wahyu. Pasti akan saya hubungi Bu Wahyu bagaimana kelanjutan dari yang kita diskusikan hari ini Bu. Saya juga nggak sabar Bu Novi mendengar keberhasilan Ibu untuk meningkatkan keaktifan belajar murid di kelas Ibu. Dan semoga apa yang Ibu rencanakan nanti malam bisa terselesaikan, besok sudah bisa action, dan setelah itu saya sudah bisa mendengar cerita dari keberhasilannya Bu Novi. Terima kasih banyak Bu Wahyu. Tadi saya tuh mumet sekali pikirannya gimana kira-kira caranya. Tapi setelah berdiskusi dengan Bu Wahyu, saya jadi dapat ide nih bahwa kita dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Wahyu, apalagi sudah mau meluangkan waktunya untuk saya. Ya Bu Novi, idenya bagus sekali itu. Bu Novi sudah bisa menemukan ide untuk mengatasi masalah dari keaktifan siswa Ibu. Semangat ya Bu Novi, semangat menyiapkan untuk besok dan semangat melaksanakan besok. Jangan lupa nanti hubungi saya tentang progresnya, atau kalau Bu Novi perlu cerita-cerita atau support dari saya. Iya, terima kasih banyak Bu Wahyu atas supportnya. Terima kasih kembali, tetap semangat ya Bu Novi ya. Iya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Wahyu, Bu Novi. Nah, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan hari ini, bahwa Bu Wahyu dan Bu Novi sudah menjalankan coaching ini dengan baik. Nah, Bu Wahyu di sini sudah hadir sepenuhnya dari diskusi yang sudah dilakukan, kemudian dari ekspresi, kemudian dari intonasi suara juga sudah sangat mendukung sebagai mitra dalam coaching ini. Kemudian untuk alur tirtanya juga sudah baik, sangat baik dilakukan. Jadi sudah runtut dan bertahap. Oke, jadi saya sudah amati, sudah semua alurnya sudah masuk. Kemudian pertanyaan yang diajukan oleh Bu Wahyu juga sudah sangat berbobot sehingga Ibu Novi sebagai coach sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dilakukan. Mungkin seperti itu yang bisa saya share untuk hasil pengamatan saya ya Bu ya. Makasih Bu Terima Ana. kasih Bu Ana. Sama-sama. Selamat siang Bu Novi. Selamat siang Bu Wahyu. Gimana kabarnya Bu Novi? Baik. Bu Novi sekarang kan akan bertugas sebagai coachnya Bu Ana. Kira-kira apa yang akan Bu Novi lakukan sebagai coachnya Bu Ana? Yang jelas yang pertama saya akan menanyakan kabar terlebih dahulu, kemudian saya akan menggali informasi-informasi atau masalah yang dialami oleh Bu Hana dengan menggunakan model Tirta yang sudah kita ketahui untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, yang mana tentunya juga dengan menggali dengan menggunakan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya. Dan juga ingat dalam coaching tadi, ingat Bu tentang paradigma dan prinsip coachingnya ya, itu Ya. ya. Terima kasih Bu Wahyu. Ya, kalau itu selamat beribu untuk menjadi coachnya. Om Swastiastu Bu Novi. Swastiastu Ibu Hana. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya Bu Novi?
saya baik. Bu Hana gimana nih kabarnya? Kabar saya juga kebetulan baik Bu. Ngomong-ngomong ada apa ini Bu Hana? Begini Bu, kita kan udah lama nih nggak ngobrol-ngobrol. Iya. Saya sama Bu Novi, boleh nggak saya minta waktunya Bu Novi sebentar? Ada yang mau saya diskusikan nih Bu. Tentu Bu Hana, saya selalu ada waktu untuk Bu Hana. Kira-kira mau diskusi tentang apa nih? Begini Bu, sebenarnya saya bingung nih Bu. Jadi saya punya sesuatu yang bikin saya galau. Kebetulan kan saya ditunjuk nih sama kepala sekolah untuk menjadi koordinator proyek P5. Jadi temanya itu gaya hidup berkelanjutan Bu. Kemudian anak-anak di sekolah itu mereka sudah tahu bagaimana cara membuat pupuk dari sampah-sampah organik. Nah, saya ingin merencanakan kegiatan bagaimana caranya supaya pupuk ini bermanfaat, anak-anak juga nanti memiliki pengalaman untuk mereka terapkan di masa yang akan datang. Oh gitu, ya ya. Jadi dari apa yang Ibu katakan tadi, Ibu mengalami kebingungan ya, Ya. tentang rencana proyek P5 dengan gaya hidup berkelanjutan. Ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini? Nah, kalau ditanyain pendapat hari ini ya Bu ya, diskusi ini saya tuh berharap supaya dari obrolan kita hari ini saya bisa ketemu solusi nih Bu. Jadi biar saya tahu nih gimana rencana saya ke depannya untuk proyek P5 seperti itu Bu Novi. Oh gitu ya. Nah sekarang mari kita lihat dari kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah Ibu. Kira-kira kekuatan-kekuatan apa ya Bu ya yang bisa kita gunakan? Oh, berarti saya harus analisis dulu ya Bu ya. Jadi kekuatan-kekuatan yang mungkin ada di sekolah ini sebenarnya banyak Bu. Jadi di sekolah itu sebenarnya sudah ada lahan kosong di sekolah masih banyak. Kemudian ada greenhouse Bu. Di greenhouse, nah kebetulan kan 2 tahun COVID ini greenhouse kondisinya terbengkalai Bu. Jadi mungkin itu bisa saya manfaatkan. Nah kemudian juga ada rekan-rekan guru muda yang selalu siap membantu. Dan satu lagi ada air Bu. Jadi kebutuhan air untuk misalnya kalau ada kegiatan pertanian itu kita masih memadai jumlah airnya seperti itu. Wah, banyak sekali ya kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah yang bisa kita gunakan sebenarnya. Nah, dari kekuatan-kekuatan yang sudah Ibu lihat tadi, yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa nih ya rencana selanjutnya ke depannya? Apa yang bisa dilakukan? Kalau kita lihat dari kekuatan-kekuatan itu ya Bu Novia, mungkin nggak ya kalau saya itu ngajak anak-anak untuk bertani atau mungkin menanam sesuatu ya Bu ya, karena kan udah ada lahan, ada air, dan ada juga rekan-rekan anak-anak juga sudah berusaha buat pupuknya Bu, gitu mungkin ya seperti itu ya Bu ya. Wah, ya ya, bagus sekali idenya ya. Jadi dari pupuk yang Ibu hasilkan tadi, kemudian sesuai yang Ibu katakan, Ibu akan mengajak mereka untuk menanam. Jadi pupuknya akan digunakan di sana, begitu? Ya, Benar begitu Ibu? Iya betul Bu. Jadi kalau sudah ada rencana seperti itu, kira-kira kapan nih mau mulai? Kalau waktunya ya Bu ya, saya sih pengennya secepatnya Bu. Kalau misalnya nanti malam saya udah berusaha nih mau buat draft rancangan, kemudian mungkin 2 hari lagi saya akan diskusikan sama kepala sekolah Bu. Mungkin seperti itu biar secepatnya bisa saya realisasikan. Ya. Jadi yang pertama Ibu akan membuat draftnya dulu, Ya. perencanaannya, kemudian baru Ibu akan diskusikan Ya, dengan kepala dengan sekolah, baru dikerjakan. Ya, sebelum itu juga mengumpulkan rekan-rekan mungkin Bu, jadi menceritakan nih rencana saya seperti ini. Jadi mohon dukungan juga kepada teman-teman. Luar biasa sekali idenya Bu Hana. Nah, kalau sudah seperti itu, kira-kira gimana nih ya Bu, kita bisa tahu bahwa program yang kita jalankan itu sudah berhasil? Dari mana Ibu bisa melihat? Jadi kalau misalnya saya sudah menjalankan program ini ya Bu ya. Jadi kalau ini sudah berjalan, kemudian saya lihat ini indikasi bahwa murid-murid saya sudah mengetahui tahapan-tahapan bertani dengan baik. Kemudian juga mereka mengimplementasikan bagaimana berkolaborasi dengan teman, bagaimana berkolaborasi dengan rekan, gitu, rekan gurunya atau guru-gurunya. Kemudian mereka mampu merawat lahan dan tumbuhan itu sendiri. Mungkin itu
indikasi keberhasilan dari program ini. Oke, ya saya paham hal itu. Jadi selamat Bu Hana, luar biasa sekali. Saya sudah tidak sabar sebenarnya menunggu itu sudah dilaksanakan. Nanti kalau misalnya itu sudah berjalan, jangan lupa sharing lagi ya. Saya mau tahu sejauh mana sudah berhasil. Mungkin nanti kita sama-sama bisa bagi ilmu. Terima kasih banyak Bu Hana atas idenya yang sangat luar biasa. Saya sudah tidak sabar menunggu hari itu. Ya Bu ya. Iya. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Ya, jadi makasih nih atas diskusi kita hari ini membuat saya lebih agak-agak melupakan kebingungan saya. Sama-sama Bu Hana. Iya. Sekian, terima kasih Bu Hana. Ya, nanti mungkin saya akan ngobrol lagi sama Bu Novia kalau misalnya saya udah berhasil menerapkan. Iya, saya tunggu itu. Ya, makasih ya Bu Novia. Iya, sama-sama. Makasih ya. Baik Bu Novi sama Bu Hana. Bu Novi sebagai coach tadi sudah sangat bagus, sudah menggali ide-ide dari Bu Hana tanpa Ibu harus memberikan solusinya. Hanya dengan menggali ide-ide dari Bu Hana, ternyata Bu Hana sudah dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, saya amati juga di sini perbincangannya sudah mengalir lancar, alur tirtanya sudah berjalan dengan lancar, ya seperti tirta itu air sudah mengalir dengan lancar. Jadi selamat untuk Bu Novi sama Bu Hana. Proses coachingnya ini sudah berlangsung dengan sangat baik. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama. Selamat siang Ibu Hana. Selamat siang Bu Novi. Ya, jadi hari ini Ibu Hana akan menjadi coachnya dari Ibu Wahyu. Nah, kira-kira apa nih yang sudah Ibu Hana persiapkan untuk menjadi coachnya Ibu? Ya, jadi hari ini saya sudah mempersiapkan diri untuk coach Bu Wahyu. Kemudian saya berusaha nanti hadir penuh dalam percakapan yang akan diceritakan oleh Bu Wahyu. Kemudian saya juga akan mengikuti alur tirta pada coaching yang sudah ada. Jadi menerapkan prinsip-prinsip coachingnya. Ya sudah, kalau begitu saya persilahkan waktunya kepada Ibu Hana untuk coaching. Ya, terima kasih Bu Novi. Ya. Selamat siang Bu Hana. Selamat siang Bu Wahyu. Gimana kabarnya Bu Hana? Kabar saya baik Bu. Gimana kabarnya Bu Wahyu? Saya juga baik Bu Hana. Bu Hana, terima kasih ya Bu Hana sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Ya, tidak apa Bu Wahyu. Saya pasti selalu punya waktu untuk Bu Wahyu. Ada apa nih Bu Wahyu hari ini? Bu Hana, ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Bu Hana. Ini tentang murid-murid saya Bu Hana. Murid saya di kelas 94 itu ada beberapa orang yang suka ribut Bu Hana. Saya kan juga sebagai wali kelas di sana. Saya mendapat informasi dari guru yang mengajar di kelas saya. Ternyata bukan hanya di mata pelajaran saya saja mereka ribut-ribut. Di mata pelajaran yang lain mereka juga ribut Bu Hana. Oh begitu, berarti Bu Wahyu mau berdiskusi tentang murid-muridnya Ibu di sekolah yang ribut ya Bu ya? Iya Bu Hana, saya ingin gimana ya biar murid-murid yang suka ribut itu agar bisa dia disiplin, fokus dalam belajar, sehingga nilai-nilai mereka itu yang menjadi lebih baik lah daripada nilai-nilai yang mereka dapatkan untuk saat ini. Berarti tujuan Ibu Wahyu diskusi dengan saya nih hari ini untuk apa nih Bu ceritanya? Itu dah Bu Hana, untuk gimana caranya mendisiplinkan mereka dan membuat mereka lebih fokus terhadap pelajaran. Oh seperti itu Bu ya. Jadi kalau menurut Ibu nih murid yang bagaimana nih yang seperti gambarannya Ibu tentang murid yang disiplin Bu? Ini Bu Hana, murid saya yang ributnya itu ya ributnya ngobrol saat belajar. Kemudian temannya yang belajar, yang mau belajar diganggu. Kadang-kadang telinganya dicolek, ya. Kemudian kadang-kadang dia pinggangnya digelitiki, kan terganggu. Ya. Kemudian mereka juga sering keluar masuk kelas, ya dengan berbagai alasan. Permisi mau ke toilet lah. Kemudian kalau pas
pakai kamar, memperbaiki kamar, memperbaiki udang. Padahal sudah saya, nggak usah penampilannya itu, nggak usah, sudah diperhatikan dulu, perhatikan pelajarannya. Tapi ya begitu dah, langsung aja permisi Bu ke toilet. Nah seperti itu yang ingin saya disiplinkan Bu Hana. Saya sebagai wali kelas di sana kan juga rasanya gimana dengan guru-guru yang lain. Oh ya, begitu ya Bu ya. Jadi murid-murid Ibu punya beberapa alasan ini untuk berbuat yang tidak disiplin ya Bu ya. Nah kemudian kira-kira nih Bu, menurut Bu Wahyu, apa yang bisa Bu Wahyu lakukan nih untuk anak-anak bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya? Apa ya Bu Hana ya? Oh iya Bu Hana, bisa jadi ya apabila saya terapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, kemudian dengan menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosionalnya. Kemudian saya ingin agar mereka itu memiliki kesadaran diri, memanajemen diri, kemudian memiliki kesadaran sosial sehingga mereka tidak mengganggu temannya lagi, kemudian memiliki kemampuan berelasi dan bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kira-kira itu ya pembelajaran sosial emosional. Wah, itu ya menarik sekali nih Bu Wahyu. Ibu Wahyu mau menerapkan pendidikan pembelajaran sosial emosional ya Bu Wahyu ya, dengan menerapkan kelima kompetensi sosial emosional itu ya Bu ya. betul Bu Hana. Tapi ada juga sih ketakutan dalam diri saya. Kalau pembelajaran sosial emosional ini saya terapkan langsung, implementasikan dalam pembelajaran, takutnya nanti target kurikulum, kita kan harus menyampaikan materi yang ditargetkan kurikulum. Ya, takutnya materi yang ditargetkan kurikulum itu tidak sampai nanti karena diambil oleh pembelajaran sosial emosional itu. Gimana ya Bu Hana ya? Ya, jadi Ibu takutnya menghabiskan banyak waktu ya Bu ya untuk pembelajaran ini. Tapi kan Ibu Wahyu belum mencoba. Bagaimana kalau Ibu Wahyu mencoba dulu untuk penerapan aksi ini? Ya Bu Hana ya, saya coba aja dulu ya. Iya Bu. Saya coba dulu, kemudian mudah-mudahan ini berhasil. Kalau tidak dicoba, kita kan tidak tahu yang mana ya hasilnya Iya. mana ya. Ya akan saya coba dan mana. Kapan kira-kira nih Bu Wahyu mau mengimplementasikan rencana Ibu pada murid-muridnya? Rencana sesegera mungkin Bu Hana. Begitu. Ya, saya harus persiapkan RPP-nya dulu. Kemudian RPP yang mengimplementasikan Ya, pembelajaran RPP ya Bu ya. ya sosial emosionalnya. Kemudian saya juga akan alokasikan waktunya dengan baik supaya pembelajaran sosial emosionalnya masuk, materinya yang ditargetkan kurikulum juga kesampaian, dan keinginan saya untuk mendisiplinkan murid bisa tercapai Bu Hana. Wah, mantap sekali nih rencananya Bu Wahyu. Kemudian kalau misalnya nih rencananya sudah berjalan, kemudian apa indikasinya Bu Wahyu bahwa progres keberhasilan dari rencana yang Ibu terapkan ini? Bagaimana Ibu mengamati perubahannya untuk murid-murid Ibu? Oh iya, kalau untuk pas di mata pelajaran saya bisa observasi langsung Bu Hana. Saya lihat gimana perubahan sikap mereka. Dan mudah-mudahan saja dengan penerapan pembelajaran sosial emosional ini sikap mereka berubah tidak, kalau secara langsung sih mungkin enggak ya Bu ya, mungkin ya sedikit demi sedikit. Tapi kalau untuk perubahan di sikap mata pelajaran lain, mungkin saya akan minta pendapat, minta masukan dari guru-guru yang mengajar di kelas saya. Wah, keren sekali. Jadi Ibu mengobservasi langsung, kemudian meminta juga umpan balik dari rekan-rekan. Seperti itu ya Bu Wahyu ya? Ya betul Bu Hana. Iya, jadi saya sangat mendukung sekali rencana yang Bu Wahyu ucapkan tadi. Semoga saya doakan juga Bu Wahyu bisa mengimplementasikan ini dan berhasil tentunya mendisiplinkan anak-anak di sekolah ya Bu Wahyu ya. Terima kasih Bu Hana. Dari obrolan ini saya kok jadi dapat ide ya. Padahal saya di rumah udah berpikir apa yang diterapkan. Oh ya, dengan mengobrol begini saya dapat ide.
dia untuk mengembangkan PSE dalam pelajaran. Terima kasih Bu Hana ya, Ya, sudah meluangkan waktunya untuk saya, dan jangan ini segan-segan, jangan bosan-bosan untuk saya ganggu waktunya Bu Hana. Jadi syukur juga, jadi dengan perbincangan kita hari ini Ibu Wahyu sudah melepaskan kebingungan Ibu ya. Nah, jadi saya tidak sabar nih mendengarkan ceritanya Bu Wahyu. Mungkin minggu depan kita cerita-cerita lagi ya Bu ya. Jadi saya pengen tahu juga ceritanya Bu Wahyu menerapkan PSE ini ke anak-anak ya. Tentu Bu Hana, saya akan ceritakan hasil dari penerapan PSE ini, dan juga saya tentunya akan meminta support dan dukungan dari Bu Hana. Iya. Terima kasih Bu Hana ya. Pasti Bu Wahyu, Nge, sama-sama. Baik, di sini saya akan memberikan komentar dari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Hana dan Bu Wahyu, di mana tadi Ibu Hana sudah mengalir dengan sangat bagus dari segi ekspresi, begitu juga dengan Bu Wahyu, gestur tubuh, kesadaran penuhnya itu sudah sangat bagus sekali. Kemudian Bu Hana sebagai coach juga sudah menerapkan mendengar aktif ya, jadi dengan merasakan apa yang Bu Wahyu ceritakan, kemudian dengan mengangguk dan sambil tersenyum, membuat Bu Wahyu menjadi nyaman, dan juga tidak kalah alur ceritanya sudah sangat bagus sekali. Itu saja komentar dari saya selaku pengamat hari ini. Terima kasih Terima kasih, Bu Bu Novi. Novi. Sama-sama.